Pintu kekosongan. Ada saat dalam hidup ketika kita merasa kosong. Seakan semua warna memudar, suara dunia terdengar samar, dan apa yang dulu memberi arti, kini tak lagi menggetarkan hati. Kekosongan itu sering kita anggap musuh. Kita berusaha lari darinya, menutupinya dengan kesibukan, dengan tawa palsu, bahkan dengan doa yang tergesa-gesa. Namun semakin kita berlari, semakin ia mengikuti, seperti bayangan yang setia di bawah cahaya. Tapi, bagaimana jika kekosongan itu bukan musuh? Bagaimana jika ia sebenarnya pintu? Pintu menuju kedalaman yang selama ini kita abaikan. Sebuah undangan halus dari jiwa yang berkata, "Datanglah, lihatlah aku, dengarlah yang tak pernah engkau dengar." Kekosongan bukan kehampaan sejati. Ia hanyalah ruang yang dibiarkan kosong agar kita bisa belajar, agar kita bisa menyadari bahwa hidup bukan sekadar isi, tetapi juga jeda, hening, dan sunyi. Bayangkan sebuah ruangan tanpa perabot, tanpa hiasan, hanya ada dinding, lantai, dan langit-langit kosong. Sekilas tampak hampa, tapi justru di sanalah setiap benda bisa ditempatkan, setiap kemungkinan bisa lahir. Kekosongan adalah potensi. Ia bukan ketiadaan, tetapi kemungkinan yang belum terungkap. Ketika kita berani masuk melalui pintu kekosongan itu, kita mulai belajar duduk diam bersama diri sendiri. Kita mulai berani menatap hati yang luka, berani mendengar suara jiwa yang lama terabaikan. Disitulah perjalanan dimulai. Sebab di balik kekosongan ada rahasia yang menunggu. Rahasia yang tak bisa dijelaskan dengan kata, tapi hanya bisa dialami dengan kehadiran. Maka, jangan lagi takut pada kosong. Jangan buru-buru menutupinya dengan kebisingan. Karena bisa jadi, kosong itulah panggilan dari langit batinmu yang menuntunmu menuju perjalanan terdalam, perjalanan yang tak akan sia-sia. Nafas sebagai jalan. Setiap hari, tanpa sadar kita bernafas ribuan kali. Kita menarik udara, kita melepaskannya. Namun, jarang sekali kita benar-benar menyadari betapa nafas adalah anugerah, betapa nafas adalah jalan. Nafas bukan sekadar gerakan tubuh. Ia adalah jembatan yang menghubungkan dunia luar dan dunia dalam. Ketika kita menarik nafas, kita menerima kehidupan, menerima cahaya, menerima energi. Dan ketika kita melepaskan nafas, kita belajar merelakan, belajar menyerahkan, belajar ikhlas. Cobalah sesaat. Tarik nafas perlahan, rasakan udara masuk memenuhi dada, lalu hembuskan dengan lembut. Di sana ada pelajaran spiritual yang mendalam, bahwa hidup selalu bergerak antara menerima dan melepaskan. Setiap tarikan nafas adalah sebuah doa tanpa kata. Ia berkata, "Aku masih hidup, aku masih diberi kesempatan." Dan setiap hembusan nafas adalah sebuah penyerahan, sebuah pengakuan bahwa kita tidak memiliki segalanya, bahwa kita hanya bagian kecil dari semesta yang luas. Saat dunia terasa berat, saat pikiran penuh dengan kecemasan, kembalilah kepada nafas. Nafas tidak pernah berbohong. Ia selalu ada di sini, sederhana, setia, menjadi pengingat bahwa kedamaian selalu mungkin ditemukan. Nafas adalah guru tentang kehadiran. Ia tidak pernah tinggal di masa lalu, tidak juga menunggu masa depan. Ia hanya ada di detik ini, di saat ini. Dan ketika kita hadir bersama nafas, kita pun hadir bersama diri sendiri, hadir bersama Sang Pencipta yang bersemayam di kedalaman batin. Bayangkan nafas sebagai cahaya yang masuk melalui tubuhmu, menyapu luka, membersihkan penat, lalu keluar sebagai ketenangan yang lembut. Setiap nafas yang disadari adalah langkah menuju langit batin yang semakin terang. Maka, jangan remehkan nafasmu. Ia bukan sekadar gerakan otomatis. Ia adalah doa, ia adalah jalan, ia adalah pintu masuk menuju kedalaman spiritualmu. Ketika engkau merasa tersesat, kembalilah ke nafas. Karena di setiap tarikan dan hembusan, kau akan menemukan bahwa Tuhan selalu dekat, bahkan sedekat udara yang mengisi paru-parumu. Sunyi yang berbicara. Ada sesuatu yang sering kita takuti, bukan kebisingan, bukan keramaian, melainkan keheningan. Banyak dari kita merasa gelisah ketika dunia menjadi sunyi. Telepon yang berhenti berdering,
percakapan yang usai, ruangan yang tak lagi terisi suara. Kita gelisah, karena di balik hening itu, ada sesuatu yang menunggu untuk kita dengar. Padahal, sunyi bukanlah ketiadaan. Sunyi adalah ruang yang penuh dengan pesan. Seperti bumi yang tenang menyimpan biji-biji kehidupan, seperti malam yang hening melahirkan bintang, sunyi selalu menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam. Jika kita berani berhenti sejenak, berdiam dan mendengarkan, kita akan mulai mendengar suara halus itu. Suara yang bukan datang dari luar, tapi dari dalam batin. Itulah suara yang sudah lama terkubur oleh kebisingan dunia, oleh tuntutan, oleh keramaian. Ia berbisik dengan lembut, tidak pernah memaksa, tidak pernah berteriak. Ia hanya menunggu kita untuk duduk diam dan mendengar. Kadang suara itu berupa ingatan, kadang berupa kerinduan, kadang berupa dorongan lembut untuk berubah, atau sekadar pelukan tak kasat mata dari Sang Pencipta. Sunyi berbicara dengan bahasa yang tidak bisa ditulis. Bahasanya adalah getaran hati. Bahasanya adalah kedamaian yang sulit dijelaskan. Ia berbicara dengan cara yang membuat jiwa kita seolah berkata, "Aku baik-baik saja. Aku pulang." Mungkin inilah sebabnya orang-orang yang mencari kedamaian selalu kembali kepada sunyi. Para bijak, para pencari jalan, mereka menemukan kekuatan bukan dalam keramaian, tapi dalam kesendirian yang penuh kesadaran. Maka, jangan lagi lari dari sunyi. Belajarlah duduk bersamanya. Dengarkan apa yang ia katakan. Sebab di balik hening, ada kebenaran yang hanya bisa ditemukan di sana. Sunyi bukan kosong. Sunyi adalah guru yang mengajarkan kita untuk benar-benar hadir, untuk benar-benar melihat, dan untuk benar-benar mendengar diri kita sendiri, dan juga bisikan dari langit batin. Luka sebagai cahaya. Setiap manusia pernah terluka, entah oleh kata-kata, oleh kehilangan, atau oleh perjalanan hidup yang tidak sesuai harapan. Luka itu sering kita sembunyikan, kita tutup rapat agar tidak terlihat. Namun, tahukah engkau bahwa luka bukan hanya tanda kelemahan? Luka juga bisa menjadi cahaya. Ketika hati terluka, ia menjadi rapuh. Dan dalam kerapuhan itu, kita akhirnya belajar untuk bersandar. Bukan pada kekuatan kita sendiri, tetapi pada sesuatu yang lebih besar dari kita. Luka mengajarkan kita tentang rendah hati, bahwa kita bukan makhluk yang sempurna, bahwa kita perlu kasih, perlu cinta, perlu pengampunan. Tanpa luka, kita mungkin tidak pernah belajar betapa berharganya ketulusan dan pengertian. Bayangkan sebuah kaca yang retak. Cahaya yang masuk tidak lagi lurus, tapi membias, membentuk pola indah yang tak terduga. Demikian pula dengan hati yang terluka. Justru di sanalah cahaya bisa masuk dan keluar kembali dengan bentuk yang lebih indah. Luka adalah pintu untuk menyembuhkan, bukan hanya diri sendiri, tapi juga orang lain. Sebab ketika kita pernah terluka, kita lebih mampu memahami rasa sakit orang lain. Kita lebih peka, lebih lembut, lebih penuh belas kasih. Tidak ada luka yang sia-sia selama kita berani menatapnya dengan jujur. Luka bisa menjadi guru yang mengajarkan kita arti kesabaran, arti ikhlas, dan arti cinta sejati. Mungkin engkau bertanya, mengapa aku harus melalui semua ini? Mengapa aku harus merasakan sakit yang begitu dalam? Jawabannya tidak selalu bisa ditemukan dengan kata. Namun satu hal pasti, luka adalah bagian dari perjalanan menuju cahaya. Ingatlah, bunga terindah sering tumbuh dari tanah yang retak. Pelangi muncul setelah hujan, dan jiwa yang bercahaya sering lahir dari hati yang pernah hancur, namun memilih untuk bangkit kembali. Maka, jangan benci pada lukamu. Peluklah ia dengan lembut, karena di sanalah ada rahasia cahaya. Cahaya yang akan menuntunmu menjadi jiwa yang lebih bijak, lebih hangat, dan lebih bercahaya. Melihat tanpa mata. Kita terbiasa melihat dengan mata. Mata yang menangkap warna, bentuk, dan gerak. Namun seringkali mata kita justru membatasi. Ia hanya bisa melihat apa yang tampak, tapi tidak selalu mampu menangkap apa yang sejati.
Ada saat ketika mata tak lagi cukup, ketika yang kita cari bukan bentuk, melainkan makna, bukan rupa, melainkan kebenaran yang lebih dalam. Disitulah kita belajar melihat tanpa mata. Melihat tanpa mata adalah perjalanan batin. Ia mengandalkan rasa, intuisi, dan kepekaan yang datang dari hati terdalam. Ia bukan penglihatan fisik, melainkan pandangan spiritual. Kadang kita bertemu seseorang yang tersenyum indah, namun hatinya sedang terluka. Mata mungkin tertipu oleh senyum, tapi hati yang peka akan merasakan kesedihannya. Itulah melihat tanpa mata. Kadang kita melangkah di jalan yang asing, dan tiba-tiba terasa seakan ada yang membimbing. Bukan suara, bukan tanda nyata, tetapi ada perasaan halus yang menuntun. Itulah melihat tanpa mata. Melihat tanpa mata adalah mempercayai bisikan lembut yang sering kita abaikan. Bisikan yang berkata, "Berhenti sebentar," atau "Pilih jalan ini." Itu adalah intuisi, suara jiwa yang seringkali lebih bijak daripada suara logika. Namun, untuk bisa melihat tanpa mata, kita harus belajar diam. Karena suara intuisi begitu halus, ia tak akan terdengar di tengah kebisingan. Kita perlu keheningan, kita perlu hati yang jernih agar penglihatan batin itu muncul. Melihat tanpa mata bukan berarti meninggalkan akal. Justru, ia melengkapi akal dengan kebijaksanaan yang lebih dalam. Mata melihat apa yang ada di luar, tetapi batin melihat apa yang ada di dalam. Dan ketika keduanya menyatu, kita menjadi manusia yang utuh. Bayangkan, jika kita bisa melihat dunia dengan mata hati, kita akan melihat bahwa di balik setiap luka ada pelajaran. Di balik setiap kehilangan ada keindahan yang tersembunyi. Dan di balik setiap pertemuan ada kehadiran ilahi yang menuntun perjalanan kita. Maka, belajarlah untuk melihat lebih dalam. Belajarlah melihat tanpa mata. Karena seringkali, yang paling nyata justru tidak bisa ditangkap oleh penglihatan, tetapi hanya bisa dirasakan oleh jiwa. Menyatu dengan keheningan. Ada satu ruang yang selalu tersedia untuk kita. Ruang yang tidak pernah menuntut, tidak pernah menilai, hanya ada keheningan. Keheningan bukan sekadar tidak adanya suara. Ia adalah kehadiran yang utuh. Di dalam keheningan, waktu seakan berhenti, pikiran perlahan mereda, dan hati mulai berbicara. Namun, banyak dari kita takut untuk menyelaminya. Karena dalam diam, kita bertemu dengan diri sendiri. Kita bertemu dengan luka, dengan rasa takut, dengan pertanyaan-pertanyaan yang lama kita hindari. Tetapi justru disitulah keheningan menjadi guru. Ia mengajarkan kita untuk berani melihat apa adanya. Tidak lagi menutup mata, tidak lagi berlari, tetapi menerima dengan lembut dan penuh kasih. Bayangkan dirimu duduk di tengah hutan yang sunyi. Tidak ada suara mesin, tidak ada percakapan, hanya detak jantungmu dan nafas yang teratur. Saat itu, engkau mulai menyadari sesuatu, bahwa keheningan bukan kosong, tetapi ruang yang dipenuhi kedamaian. Keheningan juga menghubungkan kita dengan semesta. Dalam diam, kita merasakan bahwa pohon, angin, bumi, dan langit semua bernafas dalam harmoni yang sama. Kita bukan terpisah dari mereka, kita adalah bagian dari mereka. Meditasi, doa, duduk diam, semuanya hanyalah cara untuk kembali pada keheningan itu. Bukan untuk lari dari dunia, tetapi untuk menemukan pusat, menemukan rumah batin yang selalu bisa kita datangi kapanpun. Ketika kita menyatu dengan keheningan, kita menemukan bahwa kedamaian sejati tidak tergantung pada keadaan luar. Ia bukan datang dari keramaian, pujian, atau harta. Ia muncul dari dalam, dari hati yang rela diam dan menyatu dengan sumber kehidupan. Maka, jangan takut pada hening. Peluklah ia, resapilah ia. Karena di dalam keheningan, engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Engkau bersama dirimu sendiri, bersama semesta, dan bersama Sang Pencipta yang hadir dalam diam. Menyusuri kekosongan. Banyak orang takut dengan kata kosong. Kosong sering dianggap hampa, sepi, tanpa arti. Namun, dalam perjalanan batin, kosong justru menjadi ruang yang penuh makna. Kekosongan adalah tempat di mana kita melepaskan beban. Di sana,
tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi peran yang harus dimainkan. Hanya ada diri kita, apa adanya, tanpa tambahan apapun. Menyusuri kekosongan bukan berarti kehilangan, tetapi belajar berani berdiri tanpa sandaran semu. Belajar merasakan diri sendiri dengan jernih. Belajar melihat hidup tanpa hiasan. Cobalah bayangkan sebuah gua yang gelap. Awalnya terasa menakutkan, tetapi ketika kita diam di dalamnya, mata perlahan terbiasa, dan kita mulai melihat cahaya kecil yang tersembunyi. Demikianlah kekosongan. Ia memberi ruang agar cahaya sejati dapat muncul. Dalam kekosongan, kita belajar melepaskan apa yang tidak penting. Ambisi, kesombongan, bahkan rasa takut, semuanya perlahan larut. Yang tersisa hanyalah inti dari diri kita, jiwa yang murni, yang tidak bisa diganggu oleh dunia luar. Kosong juga adalah tempat kreativitas lahir. Sama seperti kanvas putih yang tampak kosong namun justru penuh kemungkinan. Dari kosong, kita bisa menciptakan, kita bisa menemukan arah baru, kita bisa mendengar suara Tuhan lebih jelas. Menyusuri kekosongan berarti percaya bahwa kehilangan bukan akhir, bahwa kehampaan bisa menjadi awal dari sesuatu yang baru, bahwa di dalam ruang yang sepi, benih kehidupan sedang tumbuh diam-diam. Mungkin itu sebabnya para pencari kebenaran selalu kembali pada kosong. Mereka berpuasa, berdiam, melepaskan. Karena di balik kosong ada kepenuhan yang tak terlukiskan. Maka jangan takut menyusuri kekosongan. Jangan lari dari rasa hampa yang muncul. Peluklah ia, berjalanlah perlahan di dalamnya. Karena justru di sanalah engkau akan menemukan inti dari langit batin. Bahwa kosong bukanlah ketiadaan, melainkan ruang bagi segala kemungkinan yang suci. Dialog dengan langit. Sejak dahulu, manusia selalu menengadah ke langit, mencari jawaban, mencari harapan, mencari cahaya. Kita memandang bintang, awan, dan luasnya biru, seakan di sanalah rumah dari segala pertanyaan. Namun sesungguhnya, dialog dengan langit tidak selalu berarti berbicara keluar. Dialog dengan langit sejati adalah percakapan yang lahir dari hati. Ia bukan sekadar doa yang terucap dengan bibir, tetapi getaran batin yang jujur, yang melampaui kata-kata. Doa tidak selalu perlu panjang. Kadang satu helaan nafas yang tulus sudah cukup. Kadang air mata yang jatuh diam-diam adalah doa yang paling murni. Dan kadang diam yang penuh pasrah adalah bahasa yang paling jelas dipahami oleh langit. Langit tidak menuntut kata-kata indah. Ia hanya mendengar kejujuran. Ia mendengar ketulusan dari hati yang terbuka, dari jiwa yang mau menyerahkan diri apa adanya. Dialog dengan langit juga bukan hanya tentang meminta. Ia adalah percakapan dua arah. Kita menyampaikan isi hati dan kemudian kita belajar mendengar. Kadang jawaban datang dalam bentuk kedamaian yang tiba-tiba, kadang lewat pertemuan yang tak terduga, kadang dalam bisikan lembut yang muncul di tengah keheningan. Dan kadang jawaban itu bukan yang kita harapkan, tetapi justru yang paling kita butuhkan. Setiap kali engkau berbicara pada langit, ingatlah, engkau tidak pernah sendirian. Ada kekuatan yang mendengar, ada cinta yang menyelimuti, ada kebijaksanaan yang menuntun. Bayangkan ketika engkau menatap bintang malam. Mungkin engkau merasa kecil, namun justru disitulah rahasia terindah, bahwa meski kecil, engkau adalah bagian dari keagungan semesta. Dan langit selalu terbuka, selalu mendengar setiap bisikan jiwa. Maka jangan ragu untuk berdialog dengan langit. Tidak peduli dengan kata, dengan air mata, atau hanya dengan diam. Semuanya sah, semuanya sampai. Karena langit batin sejati bukan berada jauh di atas, melainkan ada di dalam dirimu sendiri. Cahaya yang muncul dari dalam. Seringkali kita mencari cahaya di luar diri. Kita berharap pada pujian, perhatian, dan penghargaan. Kita menunggu seseorang atau sesuatu untuk membuat hidup kita bersinar. Namun, cahaya sejati tidak datang dari luar. Ia lahir dari dalam. Cahaya batin tidak bergantung pada keadaan. Ia tetap ada. Meski dunia di sekitar terasa gelap, ia tetap menyala.
Meski luka dan kecewa pernah melintasi hati kita, cahaya itu muncul ketika kita berani menerima diri sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan. Ia muncul ketika kita berhenti berusaha menjadi orang lain dan mulai berdamai dengan siapa kita sebenarnya. Bayangkan sebuah lilin kecil yang menyala di tengah ruangan gelap. Meski kecil, ia tetap mampu memberi terang. Demikianlah cahaya batin. Tidak perlu besar, cukup tulus, dan ia akan menyinari perjalanan kita, bahkan juga orang-orang di sekitar kita. Cahaya dalam diri juga lahir dari kasih. Setiap kali kita memilih untuk memaafkan, setiap kali kita memilih untuk menolong, setiap kali kita memilih untuk mencintai tanpa syarat, cahaya itu tumbuh semakin terang. Dan yang indah adalah, semakin kita berbagi cahaya, semakin cahaya itu bertambah, bukan berkurang. Karena cahaya bukan seperti harta yang habis jika dibagi. Ia adalah energi yang semakin kuat setiap kali kita menyalakannya dalam hati orang lain. Namun, untuk menemukan cahaya ini, kita harus berani masuk ke dalam keheningan. Kita harus berani melihat sisi gelap kita dan tidak lari darinya. Karena justru di dalam kegelapan, cahaya itu bisa ditemukan. Mungkin engkau merasa lemah, mungkin engkau merasa tidak berarti. Tetapi, percayalah, di dalam dirimu ada cahaya yang tidak bisa padam. Cahaya yang berasal dari Sang Pencipta, yang sejak awal sudah dititipkan kepadamu. Maka, jangan lagi hanya mencari cahaya di luar. Carilah ke dalam. Biarkan ia tumbuh, biarkan ia menyinari. Karena ketika cahaya dalam dirimu muncul, engkau tidak hanya akan menemukan kedamaian, tetapi juga menjadi sumber terang bagi dunia yang seringkali diliputi kegelapan. Menjadi bagian dari semesta. Di akhir setiap perjalanan batin, kita akan sampai pada satu kesadaran, bahwa kita tidak pernah terpisah. Kita selalu menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, bagian dari semesta. Seringkali kita merasa kecil, sendirian, dan rapuh. Namun ketika hati mulai tenang, kita menyadari bahwa nafas yang kita hirup adalah nafas yang sama dengan pohon yang memberi oksigen. Bahwa air yang kita minum pernah menjadi hujan, sungai, bahkan lautan. Bahwa tubuh kita dibangun dari tanah yang sama yang melahirkan bunga, rumput, dan bintang. Kita bukan terpisah dari semesta. Kita adalah semesta yang mengambil bentuk manusia. Menjadi bagian dari semesta berarti menyadari bahwa setiap tindakan kita bergetar jauh. Senyum yang kita berikan bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Kebaikan kecil yang kita lakukan bisa menjelma harapan di hati yang hampir padam. Bahkan, doa yang kita panjatkan dalam diam ikut mengalir ke sungai energi semesta, menciptakan harmoni yang tak terlihat. Dan ketika kita benar-benar memahami ini, ego perlahan larut. Kita tidak lagi merasa lebih tinggi atau lebih rendah, karena semua adalah satu. Bumi, langit, manusia, hewan, tumbuhan, semuanya menari dalam irama yang sama, irama kehidupan yang abadi. Bayangkan dirimu berdiri di bawah langit malam. Bintang-bintang berkilau, luas tanpa batas. Mungkin engkau merasa kecil, namun ketahuilah, cahaya bintang itu juga ada dalam dirimu. Engkau bukan penonton dari semesta, engkau adalah bagian darinya. Menjadi bagian dari semesta adalah kembali pada cinta yang universal. Cinta yang tidak memandang siapa, tidak menilai apa. Cinta yang sekadar memberi, seperti matahari yang selalu bersinar, seperti bumi yang selalu menopang, seperti langit yang selalu menaungi. Inilah puncak perjalanan batin. Menyadari bahwa rahasia langit batin bukan hanya tentang menemukan diri sendiri, tetapi juga tentang menyadari kesatuan dengan seluruh kehidupan. Engkau adalah setitik debu, namun juga bagian dari keabadian. Engkau adalah manusia yang fana, namun juga jiwa yang tak pernah binasa. Dan dalam kesadaran itu, engkau menemukan kedamaian yang sejati.